Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Om Swastiastu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk bernyanyi, memuji Dia, memuliakan namanya. Tema kita pada malam hari ini dalam ibadah dan perayaan Natal, yaitu Natal mengubah, Natal mengubah arah perjalanan hidup kita. Ya. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 20 firman Tuhan berbunyi demikian. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab suci diceritakan bahwa malaikat berjumpa dengan para gembala. Nah, ketika mereka berjumpa, para gembala ini berjumpa dengan malaikat, mereka takut. Kemudian malaikat itu berkata, jangan takut. Ya, karena ada berita penting, berita sukacita yang akan disampaikan kepada mereka. Natal mengubah arah perjalanan hidup. Ya, arah perjalanan hidup seseorang mengalami perubahan. Ya, manakala Kristus hadir dalam hidupnya, di mana malaikat ketika berbicara kepada para gembala-gembala, Alkitab berkata bahwa gembala itu menyaksikan apa yang dikatakan oleh para malaikat adalah benar, betul terjadi, dan membuat mereka bersukacita. Mereka senang, terjadi perubahan dalam hidup mereka karena mereka berjumpa dengan satu pribadi, yaitu Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam sebuah kisah ada seorang bapak yang tidak percaya kepada Yesus. Pertanyaannya begini, bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Dia Allah yang besar, Allahu Akbar, yang agung, yang luar biasa. Kok bisa-bisanya jadi manusia? Dia gak percaya, saudara. Ketika istri dan anak-anaknya berkata pada saat perayaan malam Natal, mari kita ke gereja untuk merayakan Natal, datangnya Allah ke dunia menjadi manusia. Bapak itu tidak mau dan berkata, aneh kepercayaanmu, aneh imanmu. Ya Allah, Allah yang maha besar, Allahu Akbar, yang dahsyat, Sang Yang Widi, bagaimana dia jadi manusia yang bisa dilihat oleh orang, dijangkau oleh orang? Tak mungkin itu. Akhirnya istri dan anak-anaknya berangkat, dan pada saat itu musim salju, Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu seorang diri di rumah dan dia melihat melalui jendela rumahnya, ada banyak burung yang sedang kedinginan di salju itu. Kemudian ada niat baik dari bapak itu. Dia keluar dan membuka garasi rumahnya, kemudian menyalakan api yang hangat. Dia ingin menyelamatkan burung-burung itu. Dia mulai turun keluar dan mendekati burung-burung itu, hendak menghalau burung itu ke dalam rumahnya. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Burung itu malah lari menjauh. Semakin jauh dari rumah, bahkan semakin jauh. Ya, akhirnya kedinginan karena semakin jauh, di mana salju semakin lebat. Bapak itu berpikir, kenapa sih burung ini tujuan saya baik? Ya, dari peristiwa itu dia menyadari, wah, coba kalau saya jadi burung, mereka tidak akan lari. Saya akan bisa berbicara bahasa burung kepada mereka, dan burung itu bisa saya ajak. Dari peristiwa itu dia mendapatkan pemahaman yang benar
Kenapa Allah datang ke dunia menjadi manusia? Supaya manusia bisa berjumpa dengan Allah itu sendiri. Di situ akhirnya dia percaya. Wow, dia berkata, aku percaya ada Natal. Sejak saat itu terjadi perubahan dalam hidup Bapak ini, yang tadinya dia sulit mempercayai tentang Allah yang menjadi manusia. Tetapi sejak peristiwa itu dia percaya kepada Allah yang datang ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan. Natal mengubah arah perjalanan hidup kita. Saya tidak tahu arah mana perjalanan hidup Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebelum saya percaya kepada Tuhan, walaupun sejak kecil jadi orang Kristen, tapi hidup saya jauh dari Tuhan. Dan arah hidup saya, perjalanan saya membawa saya kepada jurang maut. Tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan menyelamatkan saya. Sejak itu, saya sudah merantau. Saya ingat pertobatan saya di Kalimantan ketika merantau. Di situ saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan sejak itu terjadi perubahan dalam hidup saya. Saya akhirnya mau melakukan hal yang benar. Bagaimana perjalanan hidup kita selama ini? Ada lagu anak sekolah minggu yang berbunyi demikian. Di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa hidup bergeloria. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lebar? Jalan yang lebar adalah jalan dunia yang membawa kesenangan kedagingan kita. Kita melakukan dosa gak ada masalah. Kita mau melakukan kekerasan gak ada masalah. Kita mau korupsi gak ada masalah. Kita mau mencuri gak ada masalah. Karena kita hidup secara dunia. Kemudian kita mau poya-poya gak ada masalah. Jalan lebar. Tetapi ujungnya akan membawa kehancuran. Perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan itu jalan besar, jalan dunia seperti jalan tol, tidak ada hambatan. Tetapi di ujung adalah kematian yang mengerikan. Tetapi apa artinya jalan yang sempit? Wah, ini gak enak. Ya, kalau orang menyakiti hati kita, kita gak boleh balas. Kalau kita sudah mulai marah, harus mengendalikan diri, jangan sampai marah. Kalau ada orang yang mulai membenci kita, kita harus ampuni. Kan nggak gampang ya Bapak Ibu ya, susah ya. Bapak Ibu jujur, kalau orang menyakiti hati kita gampang nggak memaafkannya. Kenapa ada perkelahian? Baru disinggung sedikit, wah ini dia bilang dia jagoan. Hah? Apa? Dia jagoan? Itu belum kenal siapa saya. Penghina yang mulai langsung berangkat, apa jadi keributan. Tidak bisa mengendalikan diri. Jalan sempit itu mengendalikan diri. Jalan sempit itu harus berbuat baik. Jalan sempit itu harus berbuat amal. Tidak boleh untuk diri kita saja apa yang kita miliki. Tetapi jalan sempit itu membawa kebahagiaan di dunia sana. Di dunia ini ada dua jalan. Mana yang kau pilih? Lebar atau yang sempit? Kalau tadinya kita berjalan pada jalan yang lebar, harus terjadi perubahan dalam hidup kita. Arahnya harus kita ubah. Jangan lagi kita terus melangkah pada jalan yang lebar itu. Tapi kita harus berani melangkah pada jalan yang sempit. Karena di ujung sana ada kebahagiaan. Saat ini banyak umat manusia berjalan pada jalan yang lebar, jalan yang mulus secara dunia. Ya, cara-cara dunia dihalalkan semuanya. Mengapa hal itu terjadi? Karena memang manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu kata kitab suci. Dan upah dosa adalah maut. Jadi manusia berjalan menuju neraka. Jadi kalau kita berjalan di dalam kehidupan kita yang penuh dengan dosa, dosa warisan dari leluhur kita yang berdosa, kita berdosa. Dari Adam dan Hawa kita berdosa. Perbuatan kita sendiri penuh dengan dosa. Bagaimana mungkin kita bisa masuk surga? Pasti upah dosa adalah maut. Jadi kalau kita sedang berjalan jalan dunia, tidak ada pengakuan dosa, tidak mau bertobat, wah berarti kita sedang berjalan menuju neraka, kematian. Tentu kita nggak mau dong.
masuk neraka. Amin. Tidak mau kita masuk neraka, kita mau masuk surga. Masuk dalam kehidupan yang abadi. Nah, bagaimana caranya supaya manusia berubah arah hidupnya? Bagaimana orang yang tadinya jahat, kejam, sadis, akhirnya berubah? Yang tadinya penjahat, tidak mau tahu tentang kebenaran, tidak mau tahu tentang Tuhan, akhirnya berubah hidupnya. Yang tadinya pelit, akhirnya pemurah. Itu nggak gampang loh. Akhirnya bisa membagi-bagikan berkat kepada orang lain. Bagaimana caranya supaya berubah hidup itu? Kebenaran firman Tuhan melalui pengalaman para gembala dalam Lukas pasal 2 yang pertama adalah caranya karena kalau kita secara manusia berusaha dengan diri kita tidak mampu. Karena kita lemah, kita terbatas, hanya Tuhan yang mampu mengubah arah hidup kita. Caranya bagaimana? Dia datang ke dunia. Dia Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, datang ke dunia, yang menciptakan segalanya. Dia yang mulia, yang kudus, merendahkan diri, datang ke dunia, lahir di kandang domba, yang hina. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Yang kita peringati malam hari ini yaitu Natal itu sendiri, yaitu kelahiran Yesus. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari jalan yang menuju neraka itu. Tadinya kita berjalan menuju maut, tetapi oleh karena Natal, oleh karena Allah datang ke dunia menjadi manusia, mau mengambil kita, menyelamatkan kita. Karena Tuhan tidak menghendaki kematian orang di dalam dosa-dosanya. Ada kesempatan untuk bertobat. Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk bertobat. Di dalam ayat 11 berkata begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ada apa dengan Natal? Ada apa dengan berita yang disampaikan kepada gembala-gembala sehingga akhirnya gembala-gembala itu bergembira, bersukacita, memuliakan Tuhan? Karena hari itu telah lahir Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dia yang adalah juru selamat. Dialah yang menyelamatkan umat manusia. Di ayat 12 berkata, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan kemudian mereka pergi ke Bethlehem ingin membuktikan apa yang dikatakan oleh malaikat benar terjadi. Sesuai dengan apa yang diperkatakan malaikat. Mereka lihat, mereka berbahagia. Terjadi perubahan dalam hidup mereka. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidup mereka. Perjumpaan dengan Tuhan membuat mereka bersukacita. Perjumpaan dengan Tuhan membuat mereka sungguh mengalami kebahagiaan. Karena malaikat itu berkata, akan ada damai sejahtera bagi mereka. Dan itu betul. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar kitab suci, betul kitab suci berkata bahwa Allah tidak menghendaki kematian orang fasik, atau Tuhan tidak menghendaki kita mati dalam keadaan berdosa. Dia mau supaya kita bertobat, Dia mau supaya kita diselamatkan, Dia mau supaya manusia diselamatkan. Inilah kasih Allah, itulah Natal. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dunia yang sudah rusak total, manusia-manusia yang jahat. Kecenderungan hati manusia itu semata-mata jahat, kata kitab suci, karena dosa. Tetapi Tuhan mau menyelamatkan. Tuhan mau menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Mengaruniakan, Dia datang ke dunia menjadi manusia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya
setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia datang untuk menyelamatkan. Bapak tadi berpikir begini, seandainya saya jadi burung, saya bicara dengan burung-burung itu, saya bicara dengan pemimpin burung itu, dengan bahasa yang dia mengerti, saya katakan, ayo masuk ke garasi, kau akan aman. Di sana hangat loh. Mereka akan datang, tapi karena Bapak itu datang, gak bisa dimengerti oleh burung-burung, akhirnya burung-burung lari dan mati kedinginan. Saudara, Yesus datang supaya setiap orang yang percaya. Kenapa dia datang sebagai manusia ke dunia dan bahkan merendahkan diri? Supaya manusia bisa berjumpa dengan dia dan kita mengenal dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus. Amin. Kekristenan bukan berbicara pengetahuan saja, tapi pengalaman hidup. Saya di Kalimantan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di situ saya baru mengerti, oh iya, aku percaya kepada Tuhan. Saya pernah mau bunuh diri waktu ikut kapal. Saya pernah kerja di kapal kargo. Saya merasa hidup ini gak ada artinya. Tapi kemudian saya diingatkan, ada Tuhan. Jangan putus asa, jangan menyerah hidup ini. Dia mengasihi saya, dia mengasihi saudara, dia mengasihi kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak masuk neraka, melainkan peroleh hidup yang kekal atau akan masuk surga. Itu sebabnya dia datang, Natal. Ayat 17 berkata begini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Ini yang kita peringati Natal, bukan untuk menghakimi, ya bukan untuk menghukum, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi kedatangannya adalah untuk menyelamatkan. Itu sebabnya malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Yesus, Kristus Tuhan di kota Daud. Jelas sekali. Dan akhirnya mereka pergi dan terbukti, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Ayat 18 berkata begini, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Mengapa begitu sulit burung-burung itu didekati oleh Bapak itu? Asing bagi burung-burung itu. Dikirain Bapak itu akan menangkap, kemudian menyembelih, membakar. Padahal tujuan Bapak itu mau menyelamatkan burung-burung tadi. Karena ketidaktahuan burung-burung itu, dia mencari jalan masing-masing, justru membawa mereka semakin jauh kepada hamparan salju yang kemudian mematikan mereka. Bapak itu berpikir, coba kalau saya bisa jadi burung, tentu burung-burung itu tidak akan mati. Tentu mereka akan percaya kalau saya berbicara. Ketika Tuhan berbicara, dapat dijumpai, Bapak Ibu bisa berjumpa dengan Tuhan, maka saudara akan percaya, benar Engkau Tuhan, benar Engkau Allah. Kalau aku percaya kepadamu, aku akan memperoleh keselamatan. Jadi arah hidupku akan berubah. Ya, Natal mengubah arah perjalanan hidup kita. Terjadi perubahan dalam hidup kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman Tuhan berkata begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu jadi manusia, yaitu Yesus. Jadi Allah menjadi manusia. Untuk apa? Menyelamatkan manusia. Hanya gak ada tujuan lain daripada Yesus datang ke dunia selain daripada hanya untuk menyelamatkan umat manusia.
Kita yang percaya kepada Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diubahkan oleh Allah secara posisi. Kita menjadi anak-anak Allah. Dengan kata lain, ya, kita hidup, kita mengalami perubahan. Tidak lagi dikuasai oleh dunia dan dosa. Tidak lagi menuju kematian. Tidak lagi menuju neraka. Tetapi hidup ini sedang kita jalani untuk kita hanya menuju surga. Semua kita merindukan tempat itu. Semua kita rindu kedamaian. Amin. Kita merindu ketenangan. Ada teman beberapa hari yang lalu, terima kasih Pak, berkata begini, saya sudah melewati banyak tempat merantau dan akhirnya saya pilih tinggal di Bali. Kenapa? Saya merasakan ada damai di Bali. Ya, dia bilang kalau di tempat lain saya sudah mencoba, kadang-kadang masalah ras, masalah ini saya ketakutan. Tetapi di sini kita mengalami kedamaian. Ada keharmonisan di antara umat beragama, di antara suku, bahkan bangsa-bangsa lain pun merasa nyaman di tempat ini. Ada damai di sini. Amin. Ada damai di Pekutatan. Amin. Ya, ada bapak-bapak pejabat di Pekutatan tentu menjaga kedamaian. Dia tidak mau ada di antara umat yang akhirnya mengalami tekanan, pasti tidak mau. Ya, tidak ada yang dizolimi. Betul ya. Amang Pendeta marhum tidak ada yang dizolimi. Ada bapak dari camat di sini dan kalau ada nanti kita laporkan. Pak, ada di sana warga kita dizolimi, ya, ditindas, dihina. Wah, ini bahaya ini. Pasti tidak ya. Ya, Muspida pasti memantau karena kita ada di bawah. Kita diayominya. Kita sama, kita mengalami ketenangan dan inilah yang Tuhan mau ketika Dia datang ke dunia. Perhatikan di ayat 2, di ayat berikutnya dikatakan bahwa Dia datang untuk memberi damai. Tapi siapa yang mengalami damai itu? Supaya terjadi perubahan dalam hidup kita. Kebenaran yang kedua adalah kita harus meresponi firman Allah dengan cara percaya kepada firman dan percaya kepada Yesus. Apa yang dikatakan oleh firman adalah ya dan amin. Bapak Ibu punya kitab suci, maka percayalah kepada kitab suci itu. Semuanya terbukti, semuanya digenapi. Dengan percaya kepada Tuhan, maka kita berkenan kepadanya, kepada Allah. Di ayat 13 berkata begini, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Siapa yang mengalami damai sejahtera? Yang berkenan kepada Allah. Siapa yang berkenan kepada Allah? Yang setia kepada Allah, yang percaya kepada Allah, yang mengikuti firman, yang melakukan perbuatan benar, perbuatan baik, ini berkenan kepada Allah. Jangan kita berkata, oh saya berkenan kepada Allah, tapi tiap hari melakukan kejahatan. Pulang-pulang, suami pulang datang ke rumah pukul istri, lagi mabuk. Oh saya berkenan kepada Allah sambil pukul istri. Saya bilang, enggak berkenan kepada Allah. Oh saya kaya raya karena saya tipu orang. Tidak berkenan kepada Allah. Oh saya hebat karena saya menang main judi. Tidak berkenan kepada Allah. Tapi saya melakukan yang baik. Saya melakukan yang benar ketika ada orang terluka di jalan, saya bantu, saya bawa dia ke rumah sakit. Ketika tetangga saya karena pandemi ini tidak makan, saya juga enggak kelebihan, tapi saya bagi juga. Kalau itu kita lakukan, kita berkenan kepada Allah. Amin. Saya melihat di sini Bapak Ibu adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan Bapak atau Ibu berkenan kepada Allah. Coba bisa dilihat kiri kanan, Bapak berkenan kepada Allah. Tapi banyak loh sekarang orang gak berkenan kepada Allah. Banyak kalau kita lihat. Aduh, luar biasa. Dan memang firman Tuhan katakan tanda-tanda akhir zaman, kasih seorang dengan yang lain semakin tinggi. Apalagi dengan ini ya, teman sebelah nggak mau tahu, ini aja. Bapak, ibu, anak lagi makan di meja, kasih semua. Gak ada komunikasi, ini bahaya, mengerikan loh ya.
Oh, ada orang terjadi apa? Cuek saja. Hati-hati dengan keadaan zaman sekarang. Tapi Yesus datang mau mengubah arah hidup kita. Teknologinya semakin canggih, oke. Tapi jangan membuat kita kehilangan Allah. Arah kita harus jelas. Kita mau mengutamakan Allah. Kita mau berkenan kepada Allah. Kita akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Kebahagiaan baik dalam rumah tangga kita, di dalam usaha pekerjaan kita, dalam hidup kita, dalam keluarga besar. Ada damai sejahtera manakala kita berkenan kepada Allah. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Manusia-manusia yang tidak berkenan kepada Allah tidak akan mengalami damai sejahtera. Tidak akan. Orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan dosa tinggal tunggu waktu. Hari ini mungkin dia bersuka cita karena melakukan dosa, tapi tinggal tunggu waktu. Ada waktunya Tuhan. Oh, kamu selesai. Tetapi ketika kita berkenan kepada Allah, memang kok susah ya, jalannya sempit ya. Iya, tapi Tuhan membawa kita kepada kebahagiaan. Bukan berarti damai sejahtera tidak ada masalah, bukan. Bukan berarti nggak ada pergumulan. Bukan berarti nggak ada tantangan, ada. Ada dampak COVID juga buat kita, ada. Tetapi sekalipun itu yang terjadi, kita tetap bisa bersyukur. Amin. Oh, gajinya tinggal sedikit. Oh, puji Tuhan. Alhamdulillah. Astum karege. Jadi terus bersyukur. Nggak langsung ini baru ini bos nih kasih potong ini. Datang bawa parang ke bosnya. Kamu potong gaji saya selesai kok. Janganlah begitu. Ketika bos karena masalah usaha sudah dikasih sekian dulu ya. Alhamdulillah. Haleluya. Puji Tuhan. Kan begitu. Ada damai. Amin. Ada damai. Dan ini yang disampaikan kepada para gembala bahwa mereka akan mengalami damai sejahtera. Bukan hanya gembala-gembala itu, tapi semua manusia, semua orang sampai saat ini, sampai menuju akhir zaman. Setiap pribadi yang berkenan kepada Allah, dia akan mengalami damai sejahtera. Walaupun ada persoalan, ada tantangan, ada pergumulan yang datang silih berganti, tetap kita ada damai, ada ketenangan, ada kemampuan menghadapi masalah itu. Tidak langsung patah semangat, kecewa kepada Tuhan terus bunuh diri. Jangan. Walaupun di tempat sana ada orang yang kita dengar bunuh diri. Beberapa waktu yang lalu seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan di kampus kami dan berkata begini. Satu contoh, ternyata ada seorang gadis karena punya masalah, dia datang ke kuburan papanya. Dia mengadu sama papanya, kemudian dia pengen menyelesaikan hidupnya, kemudian dia bunuh diri di kuburan Tuhan. Nggak ada iman dia. Apakah itu berkenan kepada Allah? Enggak. Kalau orang yang berkenan kepada Allah, seberat apapun persoalan kita mau berkata, aku tahu Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Ibu-ibu kalau beras sudah tidak ada, tetap berkata kepada suami, haleluya, amin. Atau orang enggak ya, ini mana. Jadi kalau ibu-ibu bikin kopi kok pahit, ya bapak-bapak udah ngerti gitu loh. Kan belum beli gula, kan uang udah habis. Jadi bapak-bapak ada tekniknya. Katakan, saya memang suka kopi pahit. Yang penting buatan istri. Amin. Jangan buatan istri orang lain, itu bahaya ya. Ada selingkuhan ini bahaya ini ya. Itu nggak berkenan kepada Allah. Jadi bapak-bapak malam hari ini tolong, ataukah kurang manis atau pahit, tetap katakan karena itu istri yang buatan istri yang terbaik. Jangan pernah cari gara-gara dengan buatan istri orang lain. Itu tidak berkenan, nanti akhirnya mengubah hidup kita justru kepada kehancuran. Jangan. Kalau sering-sering begitu bertobat gitu ya. Jadi mengubah hidup kita kepada kebenaran. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang akan mengalami perubahan arah dalam perjalanan hidupnya ialah mereka yang berkenan kepadanya. Siapa saja yang berkenan kepada Allah, yaitu mereka yang percaya kepada firman dan percaya kepada Yesus. Mereka yang mengalami pembaruan hidup, meninggalkan manusia lama. Hidup yang jahat, hidup yang tidak takut akan Allah ditinggalkan. Sekarang takut akan Tuhan. Sembayangnya rajin, doanya rajin, sedekahnya semakin diperbanyak.
Ya, doanya terus-menerus dipanjatkan kepada Tuhan, tidak ragu-ragu untuk berseru-seru di dalam nama Tuhan. Yang berkenan kepada Allah adalah setiap pribadi dari berbagai suku bangsa yang percaya kepada Tuhan, yang melahirkan Yesus dalam hidupnya atau yang mengalami Natal dalam hidupnya. Para gembala membuktikan apa yang dikatakan oleh malaikat itu, dan mereka percaya, mereka pulang dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apalah artinya kita merayakan Natal kalau pulang dari perayaan Natal kemudian kita berantem, kita mulai marah-marah? Berarti di mana dong perubahan hidup? Tetapi ketika kita merayakan Natal, karena tidak hanya sebatas perayaan ini, tetapi kita hidupi karya Tuhan dalam hidup kita. Kita mau melakukan kebenaran. Kitab suci kita mengajarkan kebenaran, lakukanlah itu. Maka akan terjadi perubahan arah hidup kita. Dunia mau membawa kita kepada keinginannya, hal-hal yang jahat, yang luar biasa, tapi kita berkata tidak. Karena aku mau melangkah sesuai dengan kehendak Allah. Saya mau melangkah sesuai dengan firman Allah. Natal ini mengubah arah hidup saya. Sekarang saya berjalan sesuai dengan kebenaran. Maka di garis akhir sana adalah keabadian, kebahagiaan yang sungguh-sungguh. Bukan lagi kita masuk kepada kematian yang abadi, karena kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya melalui renungan malam Natal ini kita diingatkan bagaimana arah hidup kita. Kalau selama ini kita melakukan hal yang jahat, dosa, tidak mau tahu dengan kebenaran, stop, berhenti. Itu akan hanya menghancurkan hidup kita, menghancurkan rumah tangga kita, menghancurkan reputasi kita, menghancurkan karir kita. Stop. Walaupun sederhana, tapi di dalam kebenaran, itu akan membawa kita kepada kebahagiaan. Tuhan akan mengangkat kita, posisi kita semuanya akan diangkat, dan secara khusus seperti apa yang dikatakan oleh malaikat kepada gembala-gembala, damai sejahtera ada pada kita. Tuhan Yesus memberkati kita.